Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang ikatan kimia part 1. Oke, langsung saja. Di sini ada N4, berarti kita tulis 4 L1. L bernilai 1, itu punyanya, ingat gak? Jadi SPDF, ini L-nya 0, ini 1. Oke, berarti punyanya P, kemudian M-nya 1. Karena kita tahu ini punyanya P itu punya 3 kamar. Dari min 1, 1, min 1, 0, 1. Karena min 1 berarti letaknya di sini. Kemudian S-nya positif. Kalau S-nya positif berarti elektron pertama. Berarti 4P1. Artinya kita konfigurasi hingga terakhirnya itu adalah 4P1. Menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P1. Sehingga jumlah elektronnya berapa? Ini 10, 20, 31. 31 elektron. Untuk yang terakhirnya atau elektron valensinya itu berarti ini ya, 4S2 sama 4P1 karena elektron terluar. Sehingga elektron valensinya itu adalah 3. Nah, di sini untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia, 3 itu kan berarti golongan 3 ya. Golongan 3A. Kalau golongan 3A cenderung menarik atau melepas elektron. Iya, cenderungnya adalah melepas. Biar stabil, dia harus melepas 3 elektron. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 2, kita coba konfigurasikan dulu. Jadi W itu 6, 1S2, kemudian 2S2, 2P6 ya, berarti 4, 5, 6. Oke, seperti ini. Berarti dia golongan 4A. Kemudian yang 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, 10, 17. Oke, berarti dia golongan tuh dari sini ya, SP. Ini juga SP. Berarti golongan 7A. Oke. Nah, di sini jika kedua unsur berikatan, maka struktur Lewis yang terbentuk. Oke, kita coret-coret dulu. Misalkan W itu ada berapa tadi? 4 ya. Kemudian Y-nya ada, oke kita gambar dulu random. Misalkan 4 elektron, sedangkan Y-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti ini adalah ikatan kovalen ya. Ini kovalen atau non logam, yang ini juga non logam. Oh, oke. Berarti kita harus cari dulu pusatnya. Berdasarkan pusatnya, berdasarkan golongan, kita kan kalau mau ambil pusat berarti yang golongannya lebih kecil, kecuali H. Di sini yang lebih kecil adalah W. Oke, W ini berarti berperan sebagai pusat, sedangkan Y-nya sebagai gugus pengeliling. Oke. Nah, kemudian si W itu kan berarti punya 4 elektron. Sedangkan yang Y itu dia golongan 7A. Dia akan menarik 1 elektron. Berarti dia muatan 1 min. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian W sebagai pusat untuk menjadi 8 elektron sesuai kaidah oktet, berarti dia perlu 4 elektron lagi. Sehingga si Y itu harus dikali 4 nantinya. Oke, berarti kalau kita jumlahkan nanti menjadi WY4. Ini dikali 1 karena biar elektronnya sama. Oke, WY4 itu hanya terdapat di
yang D. Sekarang kita cek apakah mungkin. Jadi tadi W-nya itu simbolnya X ya, elektronnya 1, 2, 3, 4. Iya benar, dia punya 4. Kemudian masing-masing Y itu menyumbang 1. Sehingga mereka semua stabil 8 elektron. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 3, di sini ada X konfigurasinya seperti ini. Oke, berarti X itu golongan 5 ya, 3, 4, 5. Oke, X itu golongan 5A. Kemudian yang mungkin jika berikatan dengan CL. CL itu 17 dan dia itu golongan 7A. Oke. Nah, di sini berarti kan non logam sama non logam. Berarti mereka membentuk ikatan kovalen. Maka kita menggunakan konsep kovalen di mana X itu berarti punya, sebentar, kita tentukan dulu pusatnya. Ini sebagai pusat karena golongannya lebih kecil dan ini sebagai gugus pengeliling. Oke, X itu punya 5 elektron. Sedangkan Cl itu bermuatan 1 min untuk menjadi stabil. Berarti dia punya 1 elektron. Kemudian si 5 elektron ini yang pusat biar menjadi 8 elektron itu butuh 3 elektron. Sehingga nanti ini dikali 1, ini dikali 3 biar elektronnya sama. Ini adalah kemungkinan oktet ya. Berarti nanti menjadi XCl3. Oke, berarti yang C. Selanjutnya untuk nomor 4 kita disuruh mencari mana yang bersifat polar. Nah, kalau yang diketahui seperti ini, kita tuh berarti wajib hafal golongan, setidaknya golongan A, teman-teman. Karena kalau seperti ini kita tidak, kalau nggak ngerti ya berarti hanya mengandalkan konsep hafalan. Sedangkan polar dan non polar itu kalau hafalan juga sulit ya, karena senyawanya juga beraneka macam. Oke. Nah, tetapi di sini ada sedikit info. Jadi kalau untuk yang kita sudah tahu pasti dia non polar itu adalah yang ini. PCl5 itu adalah non polar. Kok bisa tahu, Kak? Yang pertama itu hafalan. Yang kedua harus ditelaah lebih detail menggunakan konfigurasi atau menggunakan periodik sama golongan itu loh. Nah, kalau mau cepat ya berarti metode hafalan, tapi ya gini kayak gak mesti senyawanya tuh apa. Berarti kita coba dulu aja menggunakan kita uji satu persatu ya. Misalkan CO2 berarti C itu golongan berapa? 4. Kemudian O itu adalah golongan 6A. Mereka sama-sama nonpolar ya. Nah, elektron valensi dari C itu adalah 4. Elektron valensi, kalau CO2 itu kan kita punya PeI sebesar 2. Kenapa? Karena C mengikat O sebanyak 2. Kemudian berarti di sini kita cari PeB-nya ya. Berarti C itu ada 4 elektron valensi, yang terakhir dan jumlahnya atomnya cuma 1, sedangkan yang O itu dia kan golongan 6, dia akan menarik 2 elektron, berarti dia punya muatan 2 min. Jumlahnya ada 2, berarti 2 elektron dikali 2 sama dengan 4 elektron. Kemudian kita selisihkan, 4 dikurangi 4 itu 0, artinya tidak ada PeB. Kalau tidak ada PeB berarti dia masuk ke non polar. Kemudian kita cek yang lain. Kita cek BCl3. BCl3 artinya punya PeI itu sebanyak 3. Kemudian B itu adalah golongan 3A. Golongan 3A.
kemudian Cl itu golongan 7A. Berarti si B itu punya 3 elektron, Cl itu punya muatan 1 min dan jumlahnya ada 3, berarti elektron dikali 3, sehingga ini sama-sama 3 elektron, kita kurangi adalah 0, itu adalah PeB-nya, atau tidak punya PeB. Berarti salah, ini juga salah. Kemudian kita cek yang C, CCl4, berarti dia punya PeI-nya 4, kemudian C golongan 4A, Cl golongan 7A, berarti dia 4 elektron, sedangkan Cl punya muatan 1, jumlahnya ada 4, berarti 4 juga, berarti 0, maka C bukan polar. Yang PCl sekarang, PCl 5, P-nya itu adalah golongan 5, berarti langsung aja ya, 5 elektron. Cl-nya punya 1 min, jumlahnya ada 5, berarti 5 elektron juga, berarti 0. Kemudian berarti ini tidak. Yang E, sekarang kita buktikan Cl2O. O itu adalah golongan 6A, Cl adalah golongan 7A. Berarti O punya 6 elektron, Cl itu punya muatan 1 dan jumlahnya ada 2, berarti 4 elektron. Nah, PeB-nya itu didapatkan setelah 4 elektron dibagi 2 ya, jangan lupa ya. Ini tak tulis dulu, karena nggak muat. 4 elektron dibagi 2 itu adalah 2. 2 itu adalah nilai PeB. Dan karena dia merupakan satu-satunya yang punya PeB, berarti kita jawab yang E. Selanjutnya, untuk nomor 5, di sini senyawa yang terbentuk dari Mg sama Cl. Oke, Mg sama Cl, Mg itu golongan 2A dan Cl itu adalah golongan 7A. Artinya ini logam, yang Cl adalah non-logam, berarti dia akan membentuk ikatan ion. Karena Mg golongan 2, dia akan cenderung untuk melepas 2 elektron. Dan karena ini golongan A, kita pakai konfigurasi kulit aja ya. Misalkan mau dikonfigurasi ini, itu berarti 2, 8, 2. Kemudian yang Cl 2, 8, 7. Nah, ini akan cenderung melepas 2 elektron, sehingga dia akan membentuk Mg2+, sedangkan C itu tarik 1 elektron sehingga menjadi Cl-. Jadi ada Mg2+ sama Cl-. Kalau membentuk senyawa itu membentuk apa? Oke, sekarang kita cek muatan mereka sudah sama atau belum. Belum, yang 1 + 2, yang 1 - 1. Jadi muatannya tuh harus yang 1 kation, yang 1 anion. Jadi plus minus itu sudah benar, tetapi jumlahnya. Nah, karena Mg-nya itu jumlahnya 2, sedangkan Cl-nya itu muatannya 1, berarti kita perlu tambahkan koefisien. Karena koefisien itu nanti dikalikan dengan muatannya, berarti 2 kali -1 sama dengan -2. Artinya mereka sudah sama, sehingga yang terbentuk adalah Mg jumlahnya 1 dan Cl jumlahnya 2, berarti Cl2. Jadi penulisan angkanya dipindah ke kecil seperti ini. Nah, berarti yang ini salah, ini juga salah. Sebentar, untuk yang C sebentar kita tangguhkan dulu. Oh, si C-nya cuma 1, Cl-nya cuma 1 ya, harusnya 2, berarti salah juga. Yang ini, yang D ditangguhkan dulu, yang ini sudah pasti salah. Oke, sekarang kita cek di antara B sama D, kira-kira yang mana? Iya,
Karena dia karena dia ikatan ion, artinya yang paling tepat adalah yang D. Cl-nya mendapat 1 elektron lagi menjadi min, dan Mg-nya melepas, Cl-nya juga min.